Halo semua, video kali ini merupakan video kolaborasi kami dari kelompok 9 yang terdiri dari yang pertama ada Guru Maulana, mungkin bisa say hi dulu Guru. Hai semua. Oke, berikutnya ada Hamnah, mungkin bisa say halo ke teman-teman semua. Ya, halo semuanya. Oke, next ada Carlo. Halo semuanya. Iya, dan juga ada Bagus. Hai semuanya. Oke. Ya, dan juga saya sendiri yang akan memandu untuk materi kali ini. Oke, pada yang seperti yang teman-teman lihat ya, kali ini kita akan membahas ataupun bermain tentang beer game. So, agar kita sama-sama mengenal lebih lanjut mengenai beer game, adapun beberapa topik yang kami akan bawakan pada kali ini. Yang pertama, kami akan membahas mengenai apa itu beer game. Kemudian kita harus tahu juga siapa pihak-pihak yang terlibat dalam permainan ini. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu, sekarang kita harus cari tahu juga bagaimana cara bermainnya. Nah, dan apa saja aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama kita bermain beer game. Nah, berikutnya dan sekaligus menjadi penutup dari video ini, kami akan bermain tentang beer game ini. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yakni kita akan sama-sama mengenal beer game. Untuk kali ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, halo semua. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari beer game. Nah, beer game sendiri merupakan sebuah game yang bersifat simulasi manajemen supply chains yang dimanfaatkan dalam pelatihan atau pembelajaran di bidang manajemen operasi atau manajemen bisnis. Tujuan dari dilakukannya beer game ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencari minimum cost. Oke, jadi itu dia mengenai beer game, dan sekarang kita akan mencari tahu ya siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam bermain beer game. Mungkin untuk materi ini akan dilanjutkan oleh dengan pemateri yang baru. Baik, halo teman-teman semuanya. Saya Bagus akan menjelaskan tentang materi tentang stakeholder. Baik, yang pertama itu ada retailer. Retailer dalam beer game ini fungsinya itu memenuhi incoming order dari customer dan memasok produk melalui wholesaler, atau dia membeli produk dari wholesaler. Kemudian untuk wholesaler itu memenuhi incoming order dari retailer dan memasok produk melalui distributor. Distributor memenuhi incoming order dari wholesaler dan memasok produk melalui manufaktur, dan yang terakhir itu manufaktur itu memenuhi incoming order dari distributor dan memproduksi produk mereka sendiri yang akan dijualkan kepada distributor. Baik, sekian penjelasan saya tentang stakeholder. Terima kasih. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke bagaimana cara bermain beer game. Ya, jadi mungkin langsung saja saya akan perlihatkan bagaimana kita bermain beer game di nanti namanya kita akan menggunakan MA System. Sebentar, untuk langkah pertama ya, silakan nanti teman-teman buka yang namanya itu di Google, bisa kita masukkan namanya beer game gitu. Kalau tidak, masukkan saja link lengkap beergame.masystem.se, itu bisa. Cuma di sini saya mau coba kasih lihat teman-teman semua kalau misalkan kita mau akses di Google. Nah, ketika teman-teman sudah mengetikkan ya mengetikkan beer game di Google, silakan pilih yang paling pertama ya, MA System Beer Game. Nah, kalau misalkan halaman ini diklik, maka akan tampil seperti demikian. Nah, di sini ada dua pilihan ya, dua pilihan. Yang pertama untuk kita bisa membuat room baru ataupun kita sudah memasuki room yang ada. Kalau misalkan kita mau join ke room yang ada, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Akan banyak sekali pilihan room-room yang sudah ada. Jadi ini teman-teman bisa saja langsung masuk. Tapi kalau misalkan ada tulisan finish, ini artinya roomnya sudah tidak ada lagi gitu. Dan kalau misalkan ini aktif, artinya ya kemungkinan masih ada ruang untuk teman-teman bermain. Tapi biasanya selalu cepat penuh biasanya, karena di sini cuma rule-nya ada 4 pemain saja gitu. Kalau misalkan ya teman-teman mau buat game baru nih, biar teman-teman juga bisa mau main juga dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi silakan buat yang namanya room baru, kemudian kita masukkan room barunya gitu. Misalkan nih saya coba yang kemarin-kemarin itu, ya saya membuat room ini, yang membuat nama room ini, maka sudah diberitahu bahwa tolong diganti namanya jadi nama yang lain karena sudah terdata di database kami gitu. Jadi ini mungkin saja lah, coba langsung saya ganti misalkan kelompok 9 gitu ya. Kelompok 9. Dan sekarang kita akan lakukan setup ya, setup. Ini nih jadi di setup. Jadi kita ada tentukan pertama itu ronde ya. Kalau kita biasa di bagian namanya week itu. Kemudian kita tentukan sales variability dan
ini sebenarnya sifatnya opsional, cuma agar teman-teman yang lain bisa lihat gitu ya berapa data yang dimasukkan di outgoing order sama pemain yang lain. Jadi nanti ini kita aktifkan. Nah, yang pertama kita untuk weeknya kita masukkan 10 saja, tidak usah banyak-banyak gitu. Berikutnya kita pilih sales variability-nya, biarkan saja non. Kemudian ya kita berikan mereka akses untuk komunikasi. Jadi mereka biar bisa saling lihat data yang masuk. Jangan lupa dikirim, kemudian kita masuk ke roomnya. Nah, tampilan roomnya akan kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi di sini ada stakeholder-nya dan nanti kita kirimkan link yang di atasnya itu ke teman-teman yang lain untuk bermain. Ini sekalian saja saya kirim. Nah, baik, itu dia mengenai cara bermain beer game. Sekarang kita akan memasuki bagaimana aturan dari beer game itu sendiri. Dan ini akan langsung dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Guru mungkin bisa dijelaskan kembali ya, karena di suara Guru di sini kurang gini ya, mungkin masalah koneksi ya, jadi kurang mendukung. Oke, mungkin Guru di sini sedang mengalami kendala koneksi. Jadi di sini saya akan bantu menjelaskan untuk aturan dari beer game sendiri. Nah, jadi untuk aturan yang pertama dari beer game itu adalah outgoing order ya yang dimasukkan pemain itu adalah berdasarkan hasil keputusan pemain. Biasanya dilihat dari pesanan yang masuk gitu. Kalau misalkan pesanan di retailer, misalkan pesanan customer-nya lebih dari 3 gitu, maka retailer juga berhak memasukkan 4 atau 5 dan hasil ini akan dilihat oleh pihak wholesaler dan begitu juga seterusnya gitu. Jadi banyaknya angka yang dimasukkan outgoing order itu berdasarkan keputusan pemain gitu. Kemudian ya incoming delivery, jadi setelah pemain masukkan outgoing order ya, jadi dari masing-masing stakeholder, maka hasilnya itu dapat diterima di incoming delivery pada minggu ketiga. Kemudian biaya inventory sebesar $2 dan biaya backlog sebesar $5. Jadi kalau misalkan dia menyimpan terlalu banyak barang ya, maka berpengaruh juga kepada hasil inventory-nya dia. Dan sebenarnya yang paling parah di sini adalah biaya backlog-nya. Ya, jadi kalau misalkan dia tertunda pengirimannya satu barang saja itu lumayan ya, kenanya tinggi gitu. Nah, dan dalam beer game juga ya, setiap pemain memasukkan outgoing order, maka mereka akan tahu incoming ordernya berapa dan data-data yang diperlukan gitu. Sehingga nanti data tersebut gitu diisikan yang namanya di play sheet gitu. Mungkin untuk play sheet akan diterangkan langsung oleh rekan saya. Terima kasih Harry. Kita akan menjelaskan bagaimana mengisi play sheet ya. Dan perlu diketahui buat semuanya apa sih poin-poin yang dijelaskan dalam play sheet ini. Di sini yang pertama ada di kolom pertama ada week. Week ini menunjukkan minggu dari permainan. Lalu ada incoming delivery. Incoming delivery ini merupakan tempat untuk pengiriman barang masuk yang berasal dari upstream stage atau hulu. Ini didapat dengan perhitungan inventory last week plus incoming delivery. Selanjutnya ada available. Available ini menunjukkan jumlah barang tersedia minggu ini dihitung dengan penjumlahan inventory minggu sebelumnya dan incoming delivery minggu ini. Selanjutnya ada incoming order atau new order. Di sini menunjukkan tempat untuk pesanan yang masuk di mana berasal dari downstream stage atau hilir. Di kolom selanjutnya kita bisa lihat ada to ship. To ship ini menunjukkan jumlah barang yang akan dikirim minggu ini. Lalu selanjutnya ada your delivery. Your delivery ini menunjukkan jumlah barang yang siap dikirim berdasarkan available to ship, kecuali available tidak memenuhi to ship. Nah, selanjutnya ada backlog. Backlog ini yang menyatakan jika pesanan yang masuk itu tidak dapat sepenuhnya terpenuhi karena kurangnya item yang berada di dalam persediaan. Ini didapatkan dari perhitungan to ship dikurang available. Nah, inventory menunjukkan stok barang di gudang setelah pengiriman. Yang terakhir ada outgoing order, menunjukkan order ke alur atau sebagai distributor yang melakukan pemesanan ke manufaktur dan diambil berdasarkan keputusan pemain. Yang kolom terakhir mungkin di sini menunjukkan total biaya dari inventory dikalikan dengan
inventory cost dan back order dikalikan back order cost pada setiap minggu. Nah, ini dilakukan bila memiliki back order pada minggu tersebut. Sehingga perhitungannya adalah untuk cost ini, inventory dikali inventory cost, ditambah backlog dikali backlog cost. Di sini backlog cost-nya $5 ya. Baik semua, di sini saya coba akan mensimulasikannya MA System sebagai retailer. Nah, di sini saya bermain sendiri supaya tidak error. Jadi di sini ada incoming order dari customer yang dilakukan oleh komputer itu sendiri. Di sini terlihat stok dari barang saya yaitu pada retailer. Kemudian di sini ada backlog. Ini akan terjadi pengisian apabila terjadi hutang seperti itu. Jadi di sini adalah spreadsheet bagian retailer. Di sini ada incoming delivery pada week 0 itu masih 0, available masih 12, incoming order masih tidak ada, otomatis to ship dan your delivery-nya juga masih tidak ada. Inventory-nya ini sama seperti saat ini yaitu 12, masih 12. Dan di sini saya akan melakukan outgoing order kepada wholesaler yaitu sebanyak 4. Situ kita inputkan 4, jadi di sini kita inputkan 4. Anyway, nah di sini incoming order dari customernya ada 4 buah, jadi stok saya berkurang menjadi 8. Jadi di sini terdapat gambar truk, ini maksudnya on delivery-nya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dapat dimasukkan di sini. Nah, karena incoming order delivery-nya masih belum ada tadi di sini, jadi sini saya tulis 0, available-nya itu rumusnya adalah inventory last week plus incoming delivery, yang dimana inventory last week-nya masih 12 dan incoming ordernya belum ada, jadi kita sini tulis 12. Nah, tadi incoming order yang di order oleh customer terlihat 4 buah, berarti saya masih bisa melakukan ship sebanyak 4 dan saya dapat melakukan delivery sebanyak 4 dan belum ada backlog atau tidak ada hutang karena 12 masih bisa dikurangi oleh 4. Ya, ini inventory saya saat ini jumlah 8 dan saya coba akan melakukan outgoing order kembali banyak 4. Sini kita inputkan 4 lagi. Nah, di sini lagi customer akan request 4 buah dan di sini saya dapat melakukan delivery sebanyak 4. Nah, di sini ada incoming delivery dari wholesaler yang telah saya request sebelumnya. Jadi, namun di sini stok dari wholesaler tersebut belum memasuk retailer. Jadi, di sini masih kita tuliskan 0. Dan di sini available-nya masih inventory last week-nya itu 8 ditambah dengan 0 jadi 8. Di sini incoming order yang tadi baru masuk pada week kedua yaitu 4 buah. Kemudian to ship, saya dapat melakukan to ship yang 4, delivery-nya 4. Belum ada hutang karena 8 kurang 4 masih bisa dibayar. Jadi tulis 0 dan inventory saya saat ini yaitu berjumlah 4. Jadi kita tulis 4. Nah, di sini coba saya akan melakukan outgoing order sebanyak 5. Dan seperti itu seterusnya. Coba di sini kita akan melakukan outgoing ordernya itu. Berarti di sini pada incoming delivery yang week sebelumnya, yang dimana on delivery-nya ada barang dari wholesaler dapat 4. Jadi di sini 4 di sini kita tulis. Kemudian available barangnya 4 ditambah 4 yaitu sebanyak 8. Dan kalau nggak salah tadi incoming ordernya sejumlah 4 dan to ship-nya bisa bayar dengan 4, delivery-nya 4, backlog-nya masih bisa dibayar semua, jadi kita tulis 0. Inventory saat ini berarti jumlahnya masih 4. Dan saya akan melakukan outgoing sebanyak 6 misalnya. Nah, begitu saja seterusnya proses dalam MA sistemnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan memasuki tahapan untuk percobaan dari Beer Game ini. Gitu. Nanti dipecahkan ke teman-teman semua untuk membagikan share screen-nya saat kita bermain.
Oke, baik. Ya, sekarang para stakeholder, ya di sini rekan-rekan saya sudah melakukan pengisian data terkait dengan permainan ini, gitu ya. Dan sekarang mereka akan membacakan hasil yang telah mereka dapatkan selama bermain, gitu. Mungkin dimulai dulu, silakan dari retailer. Baik, di sini saya sebagai retailer, di sini saya akan menjelaskan hasil dari bermain beer game dalam bentuk spreadsheet-nya. Nah, pada week ke-0, di mana belum ada incoming delivery dan available stoknya masih 12 dan customer juga belum mengorder barang, dan di sini to shipnya masih 0, your delivery-nya 0, tidak ada backlog atau hutang, dan inventory dalam retailernya masih 12. Namun di sini saya akan memesan 4 buah barang menuju wholesaler, yang dimana jika cost-nya ini didapatkan dari jumlah inventory yang berarti 12 dikali 2, ya ini dapatnya $24. Kemudian pada week pertamanya incoming delivery-nya belum ada, kemudian available barangnya masih 12. Nah, pada week pertama ini incoming ordernya yang dimana customer mengorder sebanyak 4 buah barang. Jadi di sini kita tulis 4 barang. Kemudian saya di sini retailer dapat mengirimkan requestan dari customer tersebut karena saya masih memiliki 12 barang. Kemudian saya dapat mendeliverinya sesuai orderannya. Kemudian tidak ada hutang karena 12 kurang 4 masih bisa dikurangkan dan tidak menghasilkan hutang, yang dimana hasilnya terdapat pada inventory saya saat ini berjumlah 8. Kemudian untuk berjaga-jaga, saya mengorder kembali 4 buah. Nah, selanjutnya pada week kedua, di sini outgoing order pada week ke-0 belum sampai. Kemudian available barang saya saat ini masih 8 karena minggu lalu masih ada 8 stok. Kemudian incoming order dari customer pada week kedua ini sebanyak 4 lagi. Kemudian saya dapat melakukan shipping sebanyak 4, kemudian melakukan delivery sebanyak 4 dan tidak ada hutang. Kemudian inventory saya saat ini berjumlah 4 karena 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian saya melakukan outgoing order sebanyak 5 untuk berjaga-jaga supaya stok tidak habis. Kemudian dilanjutkan pada week ketiga. Barulah pada week ini outgoing order yang saya order pada wholesaler telah datang pada week ketiga yang berjumlah 4, yang mana available-nya itu inventory last week ditambah incoming delivery. Jadi inventory last week-nya saya berjumlah 4, maka ditambah dengan incoming delivery 4, maka jumlah stok saya saat ini ada berjumlah 8. Kemudian terdapat incoming order dari customer pada week 3 yakni 4 buah. Nah, jadi kita tulis sini 4, kemudian saya dapat melakukan shipping yang 4 dan melakukan delivery sebanyak 4. Kemudian tidak ada hutang atau backlog. Kemudian saat ini barang yang saya ada terdapat 4 karena 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Kemudian saya melakukan outgoing order kembali ke wholesaler sebanyak 6. Begitu seterusnya hingga sampai week 10. Nah, untuk cost-nya juga di sini sudah terhitung dengan rumus. Jadi total untuk retailer selama dari week 0 sampai week 10 itu terdapat $88. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya mengenai hasil dari wholesaler. Baik, sekarang saya akan menjelaskan beer game dari sisi wholesaler. Yang pertama dari week 0, untuk incoming delivery-nya itu belum ada, yaitu 0. Untuk available-nya, karena dari sistem memang stoknya dari awal itu sudah 12, jadi di sini dimasukkan 12.
Kemudian untuk incoming order yang datang dari retailer itu belum ada, jadi masih 0. Karena incoming order tidak ada, jadi to ship dan delivery-nya juga 0 dan 0. Kemudian backlog-nya juga 0 karena tidak ada barang yang akan dikirim. Kemudian inventory-nya, karena tidak ada barang yang akan dikirim, maka tetap seperti available pertama, yaitu 12. Dan terakhir, outgoing order, yaitu saya akan memesan barang ke distributor sebanyak 6. Jadi cost-nya di sini, yaitu cost dari inventory itu sebanyak $24, yaitu inventory dikali 2. Dan cost dari backlog itu tidak ada, karena backlog-nya masih 0. Selanjutnya untuk week 1, incoming delivery-nya, barang yang saya pesan dari distributor itu masih belum datang, jadi masih 0. Untuk available-nya itu tetap 12 karena tidak ada barang yang datang. Kemudian untuk incoming order sudah ada datang dari retailer sebanyak 4. Jadi barang yang akan saya kirimkan minggu ini sebanyak 4. Untuk delivery-nya, karena stok atau available barang yang saya miliki itu masih di atas dari barang yang akan dikirimkan, maka saya bisa mengirimkan semua barang yang diorder oleh retailer, yaitu sebanyak 4. Kemudian karena semua barang bisa saya kirimkan, jadi backlog-nya itu 0. Dan inventory-nya itu berkurang karena saya sudah mengirimkan 4 barang, jadi inventory yang tersisa itu adalah 8 barang. Dan kemudian untuk order ke distributor pada minggu pertama, saya akan mengorder 5 barang saja terlebih dahulu karena stok saya masih terbilang cukup. Untuk biayanya dari inventory sebanyak 16 dan dari backlog tidak ada, jadi total cost-nya untuk week 1 16. Kemudian untuk week 2, pesanan saya dari customer itu belum ada, jadi masih 0. Untuk available-nya, jadi stok di gudang pada minggu sebelumnya itu 8 dan tidak ada barang yang datang, jadi masih 8. Untuk incoming order dari retailer sudah datang sebanyak 4 barang, dan untuk barang yang akan dikirimkan sebanyak 4, dan delivery-nya juga 4 karena stok saya lebih banyak daripada barang yang akan diorder. Kemudian untuk backlog masih 0. Untuk inventory berkurang 4 karena 4 barang sudah terkirim, yaitu inventory-nya sisa 4. Dan untuk order berikutnya saya akan mengorder 7 barang karena di sini inventory saya mulai menipis. Jadi total cost dari week kedua ini adalah $8. Kemudian untuk week ketiga, barang yang saya pesan pada week 0 kepada distributor sudah datang sebanyak 6 barang, sehingga available-nya meningkat sebanyak 6. Dari minggu sebelumnya sebanyak 4 barang, sekarang ditambah 6 barang jadi 10 barang. Kemudian order dari retailer datang sebanyak 5 barang, sehingga barang yang akan saya kirim itu 5. Dan karena jumlah barang yang tersedia lebih banyak daripada yang akan dikirim atau yang diorder oleh retailer, jadi saya akan mengirimkan semua orderannya, yaitu 5 barang. Untuk backlog-nya, karena semua saya kirimkan jadi tidak ada backlog. Dan inventory, setelah 5 barang keluar, jadi sisa barang yang ada di gudang itu sebanyak 5. Dan untuk order untuk week berikutnya, saya memesan sebanyak 6 barang. Untuk cost untuk week 3 itu sebesar $10. Dan untuk week-week selanjutnya sama seperti penjelasan saya yang sebelumnya, sehingga di akhir untuk total cost dari week 0 hingga week 10 untuk wholesaler itu sebanyak $88. Baik, sekian dari saya. Mungkin untuk bagian lain akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, silakan kepada guru untuk menyampaikan hasil dari permainan bagian distributor. Di sini pada week ke-0 atau minggu ke-0, incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order atau new order-nya 0, to ship-nya 0, your delivery-nya 0, backlog-nya 0, inventory 12, outgoing order 5, dan di sini total cost pada minggu ke-0 yaitu $24. Masuk pada minggu kedua, maksudnya minggu ke-1, di sini incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order atau new order 6, to ship-nya 6, your delivery-nya 6,
backlognya 0, inventory-nya 6, outgoing-nya 6, dan total cost pada minggu pertama yaitu $12. Masuk pada minggu kedua, incoming delivery-nya 0, available-nya 12, incoming order atau new order-nya 5, to ship-nya 7, your delivery-nya 7, backlog-nya 0, inventory-nya 5, outgoing order-nya 8, dan total dari cost pada minggu kedua yaitu $10. Masuk pada minggu ketiga, di sini incoming delivery-nya 5, available-nya 10, import delivery-nya 7, backlog-nya 0, order-nya 8, dan pada minggu ketiga cost-nya yaitu 6. Selanjutnya pada week keempat sampai ke 10 sama saja, total dari cost tersebut yaitu $92. Terima kasih. Baik, itu dia tadi hasil dari yang dipaparkan dari distribusi. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir, yakni bagian manufaktur. Silakan kepada Hana untuk memaparkan hasilnya. Oke, terima kasih banyak, Heri. Kita akan mulai di bagian manufaktur. Ini adalah bagian terakhir karena ini yang menjadi hulunya. Dan yang pertama adalah minggunya. Di pertama ini 0 ya, incoming delivery-nya. Available-nya dari sistem 12, dan incoming order belum ada dari distributor. Lalu to ship-nya 0 juga karena belum ada. Your delivery-nya 0, dan backlog-nya juga 0, inventory-nya tetap sama 12. Dan di sini saya mesen 10 ya, atau melakukan stoknya, nambah stoknya itu pesanannya 10. Jadi di sini totalnya masih sekitar $24, maaf. Lalu untuk minggu ke-1 ya, minggu pertama di sini jadi ada incoming delivery-nya masih 0, available-nya berarti 12 ya. Lalu incoming order-nya mulai ada sebanyak 5. Lalu karena dipesan 5, jadi kita mengirimkan 5. To ship yang akan kita kirim adalah 5. Jadi yang kita kirim juga your delivery juga 5. Sedangkan backlog-nya belum ada, dan inventory-nya di sini tersisa 7. Karena dikurangi dari yang sudah dikirim tadi, 12 dikurang 5. Jadi sisa di sini 7. Jadi saya selanjutnya akan memesan 7 juga. Untuk cost-nya di sini sekitar $14. Lanjut ke minggu kedua, incoming delivery-nya masih 0, available-nya di sini jadi 7, dan incoming order-nya sudah naik 1 jadi 6, dan to ship-nya di sini kita kirim 6 juga, karena tidak ada back order, jadi kita utuh mengirimkan 6 yang akan dikirimkan. Sedangkan your delivery-nya juga 6, backlog-nya belum ada, inventory-nya di sini tersisa 1. Stoknya, karena tersisa 1, saya memesan stoknya agak banyak jadi 10 gitu ya. Dan cost-nya di sini totalnya jadi $2. Untuk incoming delivery yang minggu ketiga, di sini mulai ada kita tulis 10 karena sudah dari minggu ketiga ya, jadi cukup lama. Dan available-nya 11. Lanjut ke incoming order-nya, di sini makin banyak menjadi 8. To ship-nya kita kirim 8 karena belum ada back order, jadi total yang akan dikirimkan yaitu 8. Sedangkan yang sudah dikirimkan, yang siap dikirim yaitu 8. Backlog-nya jadi 0, tetap 0. Inventory-nya sisa 3 ya. Jadi sudah tersisa 3, saya pesan lebih banyak juga, sama 10. Dan cost yang dihabiskan adalah 6 ya, $6. Lanjut ke incoming delivery yang minggu keempat, di sini 7 ya, dan available-nya di sini jadinya 10, dan incoming order-nya di minggu keempat ini adalah 8 ya. To ship-nya di sini 8
di sini tushipnya 8 juga karena belum ada back order, dan your delivery-nya juga 8. Di sini backlog-nya tetap masih 0, dan inventory-nya di sini jadi 2 ya. Dan outgoing order-nya saya pesan jadi 7. Oke, di sini pada week keempat, jadi si Hamna mendapatkan total sebanyak $4. Nah, untuk seterusnya sama juga yang dilakukan oleh Hamna seperti langkah-langkah yang sebelumnya, sehingga total yang didapatkan Hamna dari mengisi data dari week ke-0 sampai dengan week ke-10 adalah sebanyak $148. Ya, jadi ini lumayan tinggi gitu dibandingkan dengan stakeholder yang lainnya. Begitu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, setelah tadi kami bermain Beer Game dan menunjukkan bagaimana cara bermainnya kepada rekan-rekan semua, ya biasanya pada hasil akhir dari MA System ini merupakan tampilan dari kalau misalnya kita sudah bermain dari week 0 sampai juga dengan week 10, akan ditampilkan grafik ya berapa banyak outgoing order yang kita lakukan dan juga total dari keseluruhan, total cost keseluruhan gitu. Nah, terakhir ya, pada dasarnya ya, Beer Game ini merupakan suatu permainan untuk melakukan simulasi terkait supply chain management gitu. Jadi bagaimana cara 4 stakeholder ini untuk menekan inventory, juga menekan backlog agar menjadi seminimal mungkin gitu. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak menyimpan barang, biaya yang dikeluarkan juga lumayan, apalagi dengan backlog yang satu backlog saja seharga $5 itu sudah lumayan sekali. Kita berusaha meminimalkan itu, dan seperti yang dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya, kami tidak menemukan backlog, dan kami juga setelah berusaha untuk meminimalisir inventory dari masing-masing stakeholder begitu. Karena ini juga bisa melatih kerjasama ya, dilihat dari komunikasi berapa yang harus dipesan, sehingga bisa juga kita tentukan apa yang kita harus order. Jadi dengan menggunakan fitur Allo Communication memungkinkan para pemain untuk melihat apa saja data yang dimasukkan pemain lainnya begitu. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk memaparkan keseluruhan dari materi ini. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhirnya, dan kami harap kita dapat berjumpa kembali di next video. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.